Norma ada dua, ada norma khusus, ada norma umum. Kita nggak akan membahas norma yang khusus, karena norma khusus itu nanti panjang sekali, isinya macam-macam. Nah, itu ada norma khusus itu, ya aturan, misalnya aturan olahraga. Kalau kamu kuliah ada kode etik. Kalau kamu ke masjid ada aturannya takmir, sandal dilepas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu biasanya norma khusus, aturan-aturan lokal. Tapi ada norma yang sifatnya umum. Norma yang sifatnya umum itu isinya tiga. Yang pertama sopan santun atau etiket, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Kalau saya ngomong etika, berarti sebenarnya tema kita adalah aksiologi atau filsafat tentang aksi. Filsafat tentang aksi itu nanti berarti berhubungan dengan nilai. Yang nilai itu dimanifestasikan dalam norma. Dan kalau itu etika berarti hanya satu jenis norma, yaitu norma umum. Tapi norma umum pun tidak semuanya. Norma umum pada bagian norma moral. Jadi petanya seperti itu nanti. Jadi etika kita yang kita bahas itu hanya ada di norma umum bagian yang ketiga. Kita nggak akan bahas norma hukum. Kalau norma hukum kamu lihat TV aja, Indonesian Lawyers Club itu isinya norma hukum, aturan tertulis. Kamu tinggal lihat TV One, nah, nanti ketemu Karni Ilyas, nah itu norma hukum. Kalau etiket sopan santun itu tidak dibahas di sini, bisa juga dibahas, tapi biasanya tidak refleksif sifatnya, karena etiket itu sifatnya sangat kontekstual, sangat lokal. Etiket biasanya dilandasi oleh norma moral. Perilaku nyata itu biasanya dilandasi oleh nilai batin moralitas. Dan moralitas itu berawal dari satu visi tertentu, dari satu nilai tertentu. Jadi ada pandangan dunia yang sifatnya nilai. Dari nilai itu kemudian diterjemahkan dalam norma. Dari norma nanti jadi moralitas. Dari moralitas nanti jadi etiket yang namanya sopan santun. Dan kadang-kadang etiket ini diformalkan, dilegalkan, sahkan, diresmikan sebagai wajib. Dan itu nanti yang disebut norma hukum. Jadi kalau direntep dari nilai jadi norma. Dan norma itu aspek fisiknya adalah sopan santun, aspek batinnya adalah moralitas, dan aspek legal formalnya adalah hukum. Itu ilmu tentang namanya filsafat nilai. Ya, tujuannya apa? Ada visi, ada misi. Tujuannya apa? Ada nilai, ada norma. Yaitu tujuannya karena kita hidup bersama, yang punya cita-cita bersama, yang butuh ketertiban, butuh teratur, butuh damai. Punya visi Indonesia Raya, Indonesia bersatu, Indonesia Raya, itu kan visi namanya. Untuk menuju ke sana kan diperlukan aturan, diperlukan. Aku kan juga begitu, pingin jadi anak soleh, pingin jadi mahasiswa yang sukses, pingin jadi, itu kan visimu. Ada nilai yang kamu pegangi di balik visi itu. Terus kamu mesti merancang apa yang harus kamu lakukan, sikap lahir apa, sikap batin apa, dan aturan tegas apa yang jadi pedoman perilaku. Ya, jadi itu wilayahnya etika. Jadi kalau ngomong dilihat levelnya, orang ini ngomong di level visi. Kalau visi itu cirinya biasanya sangat ideal dan abstrak. Itu cirinya visi. Eman-eman kalau kamu visinya sangat sempit dan konkret.
Kenapa? Ya, gerakmu akan sangat terbatas. Visi harus agak ideal dan abstrak. Ya, dari visi nanti turun jadi norma. Kalau norma itu, kalau bahasa lembaga jadinya misi. Jadi apa saja yang harus kamu lakukan dan jangan kamu lakukan, apa yang baik kamu ikuti dan apa yang jangan kamu ikuti. Itu biasanya isinya norma-norma. Kalau di kampus ada norma akademik, kalau di tengah masyarakat ya ada norma-norma sosial. Kalau di masjid ya ada norma-norma ya masjidan, norma-norma ketakbiran, norma-norma itu norma namanya. Jadi sopan santun, hukum dan moral termasuk norma khusus. Sepak bola itu norma khusus aturannya. Ada kesepakatan tersendiri di dunia sepak bola. Kenapa kok orang harus kakinya saja yang menyentuh bola, tidak boleh tangannya? Kalau pakai tangan terus dihukum, kecuali kiper. Kecuali itu kan aturan. Kamu cari dalilnya juga tidak ada. Kamu cari ayatnya juga tidak ketemu. Wong itu kesepakatan khusus di dunia sepak bola. Kalau enggak di luar dunia sepak bola, ada bola kamu pegang tangan juga tidak apa-apa. Wong itu sudah di luar ranah khususnya. Ada bola di luar, mau diambil kok nggak boleh ya. Bola itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai kaki. Ya udah, dia nggak boleh pakai tangan kalau masuk dalam ranah olahraga yang namanya sepak bola di lapangan. Ada syarat-syarat tertentu, ada lapangannya, ada wasitnya, terus dan seterusnya. Itu norma khusus selalu seperti itu. Kuliah juga begitu. Kadang-kadang kamu cari dalilnya juga susah. Kode etik mahasiswa ke kampus harus pakai sepatu, harus. Kamu kan bingung. Hubungannya apa kuliah sama sepatu? Hubungannya apa kuliah gak boleh pakai kaos, gak boleh pakai sandal jepit? Emangnya kalau pakai sandal jepit terus kuliah jadi gak paham keterangan? Kamu bingung kan terusan? Enggak, itu norma khusus. Dia berlaku, disepakati di ranah khusus tersebut. Pasti mengemban visi tertentu. Bisa kamu kejar visinya. Mungkin visi tertentu tentang ketertiban kah, visi tertentu tentang identitas kah, visi tertentu gitu. Kalau zaman saya kuliah, aku rajin pakai sepatu. Alasannya simpel, biar dipercaya sama kena bis. Dulu kan mahasiswa itu 100 rupiah kemana-mana, saya tahu. Ya, 90-an itu bayarnya cuma 100. Itu pun bisa muter-muter Jogja salah boleh. 100 rupiah bisa mulai gamping sampai Prambanan bayar 100 zaman dulu bisa. Cuma syaratnya siji, keneknya harus menerima bahwa kamu mahasiswa. Cirinya gampang, pakai sepatu. Kalau kamu pakai sepatu, dia langsung percaya. Tapi kalau kamu pakai sandal, kamu harus ayah-ayahan dulu. Dia tidak percaya. Maka saya selalu pakai sepatu karena dalam rangka itu tadi, jalan-jalan pulang. Ya, beda sama zaman dulu. Zaman naik dari 100 jadi 150, itu demonya 3 bulan sendiri. Ya, UGM, UIN, UI, UM, dia semua demo, nggak setuju naik. Jadi 100 jadi 150. Jadi zaman dulu lebih. Kalau sekarang sekarang berapa kalau naik bis? 2000 ya. Nah, mahasiswa sama juga. Sama ya. Nanti apa ini berarti kalau sekarang. Kalau dulu beda, kalau mahasiswa beda. Jadi malam pun kamu dipercaya. Jadi kamu mau nonton film malam-malam naik bis itu masih asal pakai sepatu, apalagi kelihatan bahwa buku 1 atau 2 ditaruh di satu, tetap dianggap mahasiswa. Karena apian, kuliah malam juga diakuni. Kamu bilang acara di kampus malam, tidak apa-apa diterima. Zaman dulu apian, orang sekarang agak susah. Ya, jadi karena ya orang-orang dulu itu mungkin enak zaman itu tuh. Ya, itu norma khusus. Dia berlaku di lokal yang
khusus dengan logika yang khusus, kesepakatan khusus. Dan kita nggak akan bahas itu. Kalau dibahas itu nanti panjang. Ada etika politik, ada etika bisnis, ada etika, biasanya itu normalnya norma-norma khusus. Kita bahas yang agak umum dan universal, yaitu norma-norma moral yang sifatnya objektif. Isinya 3: sopan santun, hukum, dan moralitas. Ya, kalau sopan santun itu etiket. Kalau moralitas itu urusan batinnya. Kalau hukum itu otak MPR, UUD 45, PP, dan seterusnya. Menghargai orang tua itu moralitas. Cium tangan itu sopan santun. Makanya, jadi bedakan itu. Yang satu etika, yang satu etiket. Senyum itu sopan santun, tapi menghargai itu moral. Banyak orang senyum, senyumnya basa-basi. Banyak orang cium tangan, tapi cium tangannya terpaksa. Banyak orang, nah itu tidak benar dia secara etiket, tapi bukan moralitas, tidak bermoral. Ya kan? Cium tangan, cowok ada cewek cakep terus dicium tangannya, itu modus kan, bukan moralitas itu. Oke. Jadi norma, ada norma sopan santun, ada norma hukum, ada norma moral. Etika kita akan bermain-main di norma moral. Dimensinya batin kalau norma moral itu. Nanti kita lihat apa bedanya moral sama etika sama etiket. Kalau ini definisi, tidak usah tak jelasin satu-satu. Kamu juga nggak perlu capek-capek nulis satu-satu, ngapain. Kalau definisi cari aja di buku-buku, ya kan? Cuma ada beberapa catatan dari definisi itu. Yang pertama, moralitas yang dibahas adalah tentang right or wrong, baik buruk. Jadi bukan suka dan tidak suka, bukan like and dislike. Jadi moral itu ngomong tentang mana yang baik, mana yang buruk. Catatan pertama. Catatan kedua, bagi banyak filosof, sumbernya baik buruk itu adalah hati nurani. Meskipun ada juga yang bilang bahwa sumbernya adalah kesepakatan sosial. Ada juga yang bilang tidak bisa, hati nurani itu tidak mesti, kesepakatan sosial juga tidak jelas. Sumbernya harus akal yang sehat. Tiga-tiganya bisa kamu iakan, karena kadang-kadang baik buruk itu sifatnya penilaian sosial. Kadang-kadang baik buruk itu muncul dari hati nurani, kadang-kadang juga baik buruk itu muncul dari akal yang sehat. Kemudian moral sifatnya batin. Jadi baik buruk itu sifatnya tidak selalu kelihatan, meskipun dia bisa dimanifestasikan keluar. Ya, jadi ada baik buruk, ada akal sehat, hati nurani, kesepakatan sosial, dan yang ketiga, basisnya moral adalah di yang warna hijau itu kepekaan. Kalau bahasa lainnya sensitivitas. Kepekaan itu hubungannya sama rasa. Makanya Nabi itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Misinya Nabi diutus itu bukan misi nyuruh kamu sholat mati-matian, tapi gimana akhlakmu jadi sempurna. Dimana berarti apa? Kalau pakai definisi tadi, akalmu sehat, hati nuranimu jernih,
dunia sosialnya harmonis, dan itu lahir karena kamu sensitif. Sensitif itu kamu peka, mana baik, mana buruk. Kalau kamu tidak peka ya berarti ya masih perlu dipertanyakan kesehatan akalnya, kejernihan hatinya, dan jangan-jangan kesepakatan sosialnya agak tak beres. Iya, karena banyak kan intersubjektivitas itu kan isinya nggak selalu bagus. Di antara kelemahannya demokrasi yang setiap hari diserang oleh kelompok yang anti demokrasi itu kan bahwa demokrasi itu dasarnya kesepakatan intersubjektif. Suara paling banyak. Kalau suara paling banyak pas kebetulan sepakat tentang yang jelek, ya isinya jelek-jelek. Maka harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Katanya begitu. Yuk, jangan tanya saya. Saya hari apa itu diskusi panel. Kebetulan yang dijajar aku itu orangnya pokoknya masuk surga duluan lah. Iya, nusu-nusu, menyesatkan itu kan. Terus tak tanyain, orang yang sesat kayak gitu itu masuk neraka gak? Pasti dia masuk neraka. Terus yang baik-baik kayak sampean ini masuk surga, pasti masuk surga. Terus Allah pasti gitu, yang mewajibkan gitu, Allah pasti begitu. Terus tak bilangnya, yang memastikan Allah itu kalau dalam teologi Islam namanya Mu'tazilah. Iya kan? Mu'tazilah kan yang bilang al-wa'du wal-wa'id, kalau Allah janji begini pasti dituruti, kalau Allah janji begitu pasti dituruti. Kalau Asy'ariyah kan enggak. Ada gendo pun kalau dimasukkan surga suka-suka Allah. Kalau Asy'ariyah kan gitu. Nah kalau dia tak tanya gitu kan, berarti sampai setuju ya sama Mu'tazilah? Udah, Mu'tazilah itu sesat loh ya, katanya begitu tadi. Tengok deh, di bulut-bulut tengok pokoknya. Jadi Mu'tazilah, tapi terus deh agak panjang terus. Ya mungkin ada beberapa bagian dari Mu'tazilah yang bisa kita terima karena memang oh iya nggak apa-apa. Terus tak bilang lagi, Mu'tazilah itu dulu setelah habis dia gara-gara Mena, terus yang melanjutkan itu Syiah, khususnya Syiah Zaidiyah. Berarti sampai setuju ya sama Syiah? Enggak, masa saya setuju? Pokoknya di bulut-bulut itu sama kayak diskusi NU dan Muhammadiyah itu kan, gegeran terus tinggal kamu sebut aja. Coba disebut mazhab yang disetujui sama teman-teman NU apa? Kan 4 itu kan, Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambali. Kalau teman-teman Muhammadiyah itu kan kelompok purifikasi pemurnian. Salafi inspirasinya dari Ahmad bin Hambal. Karena Ibnu Taimiyah kan yang dirujuk biasanya, dan Ibnu Taimiyah muridnya Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal adalah salah satu mazhab yang disetujui oleh orang-orang NU. Jadi sama aja. Yang satu ya setuju-setuju aja kalau salah satu mazhab yang benar, yang satu juga bagian dari itu. Jadi Muhammadiyah adalah bagian dari NU. Dan NU gak boleh marah-marah sama Muhammadiyah. Dia sendiri bilang Ahmad bin Hambal itu adalah termasuk golongan yang disahkan. Jadi itu yang kalau dalam bahasanya Al-Qur'an ada unfit dan unthinkable, lamponse dan lamponcable kalau bahasa Perancisnya. Jadi ketika kita terikat oleh logos kita, ada barang yang sebenarnya masuk jangkauan pikiran kita tidak mau mikir. Pokoknya dianggap NU mesti ini, yang beda mesti itu. Makanya Nabi itu enggak ribut dengan teologi, enggak ribut dengan fikih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diberesin akhlaknya aja dulu. Kalau akhlaknya bagus, ada masalah apapun relatif lebih mudah. Ya kayak Australia gitu loh. Minta maaf aja nggak mau. Kalau aku ganti Australia, ada ya, aku minta maaf beres, oke sip, selesai, terus besok bisa datang lagi. Jadi ada gengsi, jadi panjang berusaha minta maaf, tapi kan sudah. Indonesia ya kan cuma minta maaf kan, nggak minta misalnya awas lo ya, jangan nyadap lagi, awas lo ya kan nggak minta itu, cuma minta maaf. Kalau aku ganti Australia, ya saya minta maaf, beres sip, yo kan gitu. Ya, jadi
Cuma kan karena Indonesia kalah power, jadi itu kan kayak anak kecil gegeran, ayo kamu nyadap aku, katanya Australia. Iya, mau apa kamu? Ya enggak apa-apa sih. Kan gitu akhirnya, nanti coba aja, nanti ceritanya kan gitu. Ya wis enggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat makarimul akhlak dalam kajian etika. Oke ya, ini sebenarnya tak kasih satu teori tentang moralitas. Biasanya orang bahas moralitas itu ada level-levelnya. Jangan disamaratakan. Kalau hari ini kita membahas etika yang sifatnya filosofis, maka kita ada di wilayah yang keempat. Kita nggak akan bisa mengevaluasi etika, menganalisis etika, memberi judgement etis atau tidak etis pada sesuatu yang tidak bebas. Orang itu nggak bisa disalahkan atau dibenarkan kalau dia nggak bebas. Maka prasyarat dari moralitas adalah harus bebas, harus otonom. Ada level anak-anak namanya anomi. Anomi itu moralitasnya anak-anak. Cirinya egois, nggak peduli pada orang lain. Jadi kalau kamu punya pacar kok yang dipikir dirinya sendiri terus, berarti dia masih anak-anak. Ya dimaklumi, maksudnya kalau masih kan masih anak-anak. Jadi jangan dimarahin. Jadi kamu itu egois, masih anak-anak. Ya karena aku masih anak-anak, mohon dimaklumi. Jangan dimarah-marahin, malah kamu marah-marahin. Karena masih anak-anak. Jadi level anomi. Ada treatment, ada psikologinya sendiri, tapi perilakunya belum bisa dievaluasi secara etis karena ya belum matang dia.